Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sudah ada Bang Ege pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Chief. Pagi. Tadi saya sempat Macet nih bertanya. kita nih, macet nih. Lumayan macet ya hari ini ya. Kita nunggu ibu kota pindah kan. Ini bicarakan koalisi tentang ibu kota pindah juga. Tapi yang ini fokus dulu. Fokus Bang dulu, Ege. fokus. Apakah ini Utak-atik dulu, utak-atik dulu. kemarin itu pertemuan dari Pak Jokowi dan juga Surya Paloh ini memang untuk menentukan komposisi politik ke depannya. Karena kita melihat di pemerintahan Presiden Joko Widodo kan cukup besar. Hampir 80% begitu. Apa arah ke sana sudah terlihat dari Chief Ege? Makanya saya agak bersyukur terlambat karena saya rasa ini bagiannya Henry Satrio aja. Sudah duluan tadi dia. Belum masuk di kepala saya, belum masuk di ilmu saya. Bagaimana caranya? Real count kan belum selesai. Itu kan kalau di Amerika orang mengucapkan selamat ya, artinya saya memang mengakui kemenangan Anda itu setelah exit poll langsung real count. Cepat itu, paling lama waktu itu saya bersama-sama TV One itu jam 2 malam lah. Dari pagi jam 2 malamnya sudah real countnya sudah ketahuan untuk menuju electoral college tersebut. Nah sekarang kan kita belum selesai real countnya satu. Yang kedua, tapi elit-elit ini kan bertemu ini, Mas. ya, elit-elit sudah mulai bertemu, nanti bisa didefinisikan atau diinterpretasi ke berbagai arah. Saya malah melihatnya harusnya agak lebih ke belakang lagi, yaitu mestinya menteri-menteri yang ada pada saat ini dari koalisi yang sedang ada, harusnya bukan berbicara tentang koalisi masa depan, mereka pada mundur satu-satu mesti. Kenapa? Kenapa, Bang? Mahfud MD sudah memberi contoh yang sangat bagus kan? Nggak, maksud saya kan kasihan keilmuan lah. Saya nggak mau bawa-bawa nama rakyat kan. Siapa tahu rakyat udah tenang dan merasa wah pemilunya ini bagus. Siapa tahu gitu ya. Kalau saya ingin mengatakan, loh waktu kemarin berkampanye itu ya mengatakan ini harus dirubah, ini dan sebagainya itu dari kedua kelompok yang lain. Itu apakah perubahannya bisa berhenti dulu sebentar? Berhenti dulu ya sebentar perubahannya ya. Sampai nanti 20 Oktober baru kita mulai lagi. Saudara-saudara sekalian, yang saya nyatakan kemarin itu tidak mendesak, saudara-saudara. Itu bisa istirahat sebentar. Sampai 20 bisa muncul Oktober. analogi seperti ini kan karena memang mereka masih ada di dalam ini. Masih ada di dalam. Dan sekarang lagi berbicara TSM. Makanya muncul terus. Iya, saya malah pikir bukannya harusnya mundur pelan-pelan ini. Ya kan, artinya ya pertemuan ini pelan-pelan, mundurnya juga pelan-pelan lagi. Atau Bang Ege, tadi Henry Satrio juga mengatakan tuh. Jadi jangan-jangan ini akan continuity nih. Nanti di jajaran kabinet yang berikutnya ini, contoh lah misalnya PKB misalnya gitu. Ada menteri desa di situ, ya kan? Ada menteri tenaga kerja di situ. Bukannya masalah pemilu kemarin banyak kayak di desa-desa. Oh, Anda melihatnya bagaimana? Ya, jadi poinnya kan adalah bahwa kita di bagian akademisi, ilmuwan selalu tertinggal dari kecepatan ilmu komunikasi politik di Indonesia. Laboratorium komunikasi politik terhebat. Bukannya kita ingin manas-manasin nih, Anda keluar dong. Enggak, kan ilmunya itu mengatakan, Anda kepada rakyat bilang, ini ada perubahan, tangtung. Yang sebelah sini juga akan ini. Lalu begitu sedang real count, Anda bilang, yang saya bilang kemarin itu berhenti sebentar ya. Tapi kan itu bukannya logikanya gitu ya? Nanti 20 Oktober baru kita mulai lagi misalnya. Tapi Bang Ege biasa kan kalau kita juga setelah bertarung kompetisi akhirnya kan kembali lagi bersama-sama. Ya, tapi kan bukannya itu malah lebih sulit, nantinya mundur kemudian juga ada akhirnya gabung juga gitu. Iya. Itu kalau kita kompetisi yang gampang aja, sepak bola Piala Asia kemarin kan memang dari awal berbeda-beda. Bukan itu satu negara lalu bertanding bersama-sama, enggak, berbeda-beda kan, negaranya kan beda-beda. Sesudah itu selesai salaman, Anda menang gitu ya sudah, yang pegang juaranya ya yang juara kompetisi itu. Tapi baiklah, kalau kita lihat yang kemarin mulai pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh. Nah, beberapa hal yang menarik di situ. Yang pertama, mula-mula dipersoalkan yang ngundang siapa. Sesudah itu nggak usah diomongkan siapa yang ngundang, Pak Jokowi. Ya kan? Orang sama-sama ini, saya pasti cuma jembatan. Pak Jokowi itu cuma jembatan. Sementara Pak Surya Paloh pada sisi lain mengatakan, saya itu memberikan semacam dalam tanda petik peringatan ya. Artinya kalaupun nggak begitu memberitahukan bahwa bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Dan atas dua pernyataan yang relatif agak berbeda ini, semuanya senyum-senyum aja. Kalau Anda jadi rakyat kan bingung lagi tuh. Yang ngundang siapa ya? Oh ya sudahlah, tidak masalah siapa yang ngundang. Oke. Sesudah itu yang satu mengatakan saya memberikan semacam
ya katakanlah upaya menjelaskan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sementara Pak Joko Widodo waktu menjelaskannya Indonesia baik-baik saja. Ya kan? Saya cuma jadi jembatan. Saya menangkapnya begini, kalau misalnya saya ini jembatan saja kan gitu. Jembatan siapa dengan siapa? Jembatan Surya Paloh dengan siapa? Saya enggak kan itu ujungnya kan enggak ada. Nah itu dia. Saya mulai mikir-mikir ini mungkin jembatan antara nantinya sesudah memerintah, sesudah memerintah tuh sesudah 20 Oktober, atau legislatifnya 1 Oktober ya. Lalu kemudian dibuatlah jembatan antara yang sekarang ini berada di luar 01 dan 03 ke 02 gitu ya. Dan 02 kan memang berpesan berkali-kali dia akan menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia baik yang percaya padanya ataupun yang tidak percaya. Kira-kira dari Bang Ege siapa yang akan menyeberang lewat jembatan itu? Apakah memang ada yang bertahan? Kalau kita pakai kalau di Indonesia ini kan rata-rata hobinya menyeberang. Sehingga di Minang itu ada pepatah hati-hati menyeberang, jangan sampai jembatannya patah gitu. Karena saking banyak yang nyeberang. Ini mereka mau menyeberang, tapi harus hati-hati. Jangan sampai jembatannya patah duluan gitu. Nah, jembatannya ini sedang dibangun dengan kuat oleh Pak Jokowi, sehingga nanti tadi sudah bicara gitu ya, kalau mau menyeberang silahkan. Sudah. Jadi semua akan ikut kalau prediksi Bang Ege. Cuma no one left behind gitu. Ya, yang mungkin ketinggalan calon presidennya. Loh, coba Anda jadi Anies. Anies lah misalnya ya. Ini kan temennya Anies juga. Masih aja ya. Nggak apa-apa dong. Tetap temennya Anies juga. Kita semua temennya Anies pada waktu Gubernur Jakarta. Nah, dia kan akan bingung juga Anies nih kan. Iya. Ini orang udah ketemu loh ya. Bicara apa ya gitu ya. Saya nih gimana ini? Diwawancari wartawan pernyataannya tapi masih berada di dalam satu barisan. Oh ya, semua orang akan bicara di dalam satu barisan sampai nanti nyebrang jembatan. Baru mengatakan bahwa saya memang berdasarkan konstituen dan niat baik ke depan, kami memang sebaiknya menyeberang gitu. Tapi kalau sekarang Anda bayangkan jadi Anies gimana pagi ini? Mungkin lagi nonton TV One ya. Bener juga ya, saya ini ngapain ini. Tapi walaupun real count-nya sedang berjalan ini kan. Iya Bang. Iya. Tapi ini sudah ketemu, bicara apa ya? Bang Hensat juga ini. Anda kaget Bang pernyataan Bang. Enggak, ya itu kan sampai saat ini kan fokusnya tuh kan ke partai politik ya. Iya. Si calon-calon presiden ini yang lainnya 01 sama 03 kan memang seperti dilupakan dulu sejenak gitu. Karena yang kita lihat manuvernya adalah manuver ketua umum parpol. Tapi partai politik ini nggak bisa melupakan efek ekor jasnya seorang Anies Baswedan loh. Iya, tapi kan dari sekarang kelihatannya tergantung dari si capres saja. Dia mau ikutan apa enggak. Jadi menurut saya kasihan juga ini capres-capres ini. Gitu. Misalnya nih. Ini kan kita menunggu real count nih. Kemudian yang teriak-teriak itu ada kecurangan itu banyak kan relawan. Koalisi-koalisi partai politik atau partai-partai politik kan semuanya tenang tuh. Seperti menghitung kursi-kursi ya. Sehingga memang sementara menurut saya mereka melupakan dulu si capresnya ini. Makanya kan jadi juga pertemuannya kan pertemuan dua kingmaker tadi kan disebut. Melupakan dulu tapi nanti akan diingat lagi atau gimana? Enggak, kalau menurut saya sih tinggal disodorin aja, lo mau ikut nggak? Kalau nggak mau ikut ya udah. Kalau mau ikut, nah ini dijadiin lagi nih gitu. Sebetulnya begini ya, kalau capres-capres itu mestinya mikirnya tuh 2029 gitu. Kan masih ada kesempatan mereka tuh ya di 2029. Jadi jangan buru-buru juga meninggalkan konstituen gitu. Tapi perhitungan politik Indonesia kan, kalau kata Prof. Ege ini, yang temannya Anies juga ya. Iya. Kita semua temannya. Yang Anies pada waktu jadi gubernur. Yang Kodari. Iya, Pak Kodari, ada Pak Kodari. Waduh. Bang Kodari, kalau misalnya semuanya melintasi jembatan tersebut nih ya, semuanya melintasi jembatan tersebut, fungsi check and balances-nya bagaimana Bang Kodari? Lalu bagaimana juga nanti menempatkan person by person itu nanti di dalam struktur yang notabene-nya tuh angkanya ya pasti udah terkunci angkanya segitu begitu loh ibaratnya di dalam kabinet. Dan nasibnya juga bagi capresnya seperti apa ya, kita akan bahas lagi saat lagi, tetap bersama kami.